Jika bayangan masa depan sering menghantuimu, jika cemas tak henti datang, maka dengarkan ini baik-baik. Ada rahasia yang mungkin belum kamu tahu. Rahasia ketenangan sejati. Pernahkah kamu merasakan sebuah kegelisahan yang tak beralasan, sebuah beban tak kasat mata namun begitu berat menekan dada, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik napas, membuatmu sulit bernapas lega? Atau di tengah hiruk-pikuk siang hari, saat tawa dan obrolan ramai mengelilingi, sebuah pikiran tak terduga menyelinap masuk dari relung jiwa dan secara perlahan namun pasti mematikan senyum di wajahmu, merampas kegembiraan sesaatmu? Sebuah gelombang rasa cemas yang tak terdefinisi, tentang masa depan yang belum terukir, tentang esok yang masih misteri tak terpecahkan, tentang segala, bagaimana jika, yang berputar tak henti di kepala, bagaikan kaset rusak yang terus mengulang rekaman ketakutan yang sama berulang kali, tanpa bisa kamu hentikan? Kekhawatiran akan pekerjaan yang belum jelas ujungnya, rezeki yang terasa seret dan tak menentu di tengah kebutuhan yang terus meningkat, jodoh yang tak kunjung datang padahal usia terus bertambah, kesehatan yang rapuh seiring bertambahnya tahun, atau berbagai hal tak terduga yang mungkin terjadi pada orang-orang terkasih, yang kita cintai melebihi diri sendiri. Mengapa rasa cemas ini begitu akrab dengan kita? Seolah takdir adalah labirin raksasa yang menakutkan tanpa ujung, dan kita berjalan di dalamnya seorang diri, tanpa peta, tanpa kompas, bahkan tanpa penerangan sedikit pun yang bisa menunjukkan jalan. Di era serba cepat ini, di mana informasi mengalir deras tanpa batas dari seluruh penjuru dunia, di mana standar hidup dan ekspektasi sosial terus meningkat pada kecepatan yang tak masuk akal, dan tekanan dari berbagai arah. Baik pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat begitu masif, rasa cemas akan masa depan seolah menjadi penyakit endemik yang menyerang jiwa manusia secara kolektif. Kita khawatir akan persaingan yang kian sengit di setiap lini-lini kehidupan, takut ketinggalan dari teman sebaya yang pencapaiannya terlihat begitu gemilang di media sosial, cemas tidak akan pernah mencapai apa yang orang lain sudah capai, atau bahkan takut kehilangan apa yang sudah kita genggam erat hari ini. Kecemasan ini bukan hanya sekadar mengganggu tidur malam kita, merampas nyenyaknya istirahat yang seharusnya kita dapatkan setelah seharian beraktivitas. Ia juga bisa secara perlahan menggerogoti dan merampas kebahagiaan kita di hari ini, membuat kita sulit menikmati setiap momen yang sudah Allah anugerahkan, dan pada akhirnya, secara total melumpuhkan setiap inisiatif dan langkah kita menuju hari esok yang seharusnya kita songsong dengan harapan dan optimisme. Ia bisa membelenggu jiwa dalam ketakutan yang sesungguhnya belum terjadi, hanya ada dalam pikiran kita, sebuah bayangan semu yang terasa begitu nyata, mampu merenggut kebebasan jiwa. Jika kecemasan akan masa depan seringkali menyergap hatimu hingga terasa sesak tak tertahankan, jika pikiranmu dipenuhi oleh skenario terburuk yang belum tentu Allah takdirkan dan hanya menguras energimu tanpa hasil, atau jika kamu mendambakan kedamaian sejati yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan, sebuah ketenangan yang menembus hingga ke relung jiwa yang terdalam, maka video ini adalah sebuah pelukan untuk jiwamu, sebuah bisikan harapan yang Allah kirimkan melalui lisan ini, dan ini adalah untukmu. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merenung bersama tentang kekuatan yang lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kasih sayang, kebijaksanaan, dan kekuasaannya yang tak terbatas, menjaga hati hambanya dari cemas, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten yang menenangkan hati, membuka wawasan, dan memberikan pencerahan, yang insya Allah akan sangat relate dengan setiap gejolak dan perjuangan dalam perjalanan hidupmu yang penuh liku. Mari kita tenangkan hati kita bersama, mencari perlindungan di bawah naungan kasih dan kebijaksanaan ilahi yang tak bertepi. Rasa takut akan masa depan, atau yang lebih sering kita kenal sebagai kecemasan, bukanlah sekadar emosi biasa atau gejala psikologis yang ringan. Ia adalah salah satu bentuk ujian psikologis dan spiritual yang paling universal, namun juga paling menghancurkan yang dihadapi manusia di setiap zaman dan peradaban. Ia adalah buah dari keterbatasan kita sebagai manusia, yang ingin tahu dan mengontrol apa yang ada di luar jangkauan kemampuan kita. Kita seringkali terbebani oleh rentetan pertanyaan, bagaimana jika, yang tak berujung dan tak terjawab, bagaikan rantai pikiran yang membelenggu jiwa. Bagaimana jika bisnis yang saya rintis ini gagal total, dan saya kehilangan semua modal, kepercayaan yang telah saya bangun susah payah, bahkan harga diri di mata orang lain? Bagaimana jika saya tidak mendapatkan pekerjaan impian saya setelah bertahun-tahun berjuang, menempuh pendidikan tinggi, dan masa depan finansial serta stabilitas hidup saya hancur berantakan tanpa harapan? Bagaimana jika saya tidak kunjung bertemu jodoh yang tepat, dan harus menjalani sisa hidup dalam kesendirian yang pahit dan kesunyian yang mencekam? Bagaimana jika saya atau orang yang saya cintai jatuh sakit parah dan tak ada biaya pengobatan yang mencukupi, sementara beban hidup terus mendera tanpa henti? Bagaimana jika hal-hal buruk tak terduga menimpa saya dan saya tidak siap menghadapinya,
tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi, dan justru terpuruk dalam jurang keputusasaan yang tak berujung? Pikiran-pikiran negatif dan skenario terburuk yang terus-menerus berputar tanpa kendali di dalam benak kita ini, adalah bisikan-bisikan halus dari syaitan yang berusaha merebut ketenangan kita, menggerogoti setiap energi positif, dan pada akhirnya, secara perlahan namun pasti melumpuhkan setiap inisiatif dan langkah kita menuju hari esok yang seharusnya kita songsong dengan harapan dan optimisme. Kecemasan ini adalah seperti penjara, tak kasat mata yang kita bangun sendiri di dalam hati. Dinding-dindingnya terbuat dari ketakutan akan hal yang belum terjadi. Ia mengurung kita dalam sebuah sel kekhawatiran yang tak berujung, membuat kita lupa mensyukuri setiap nikmat yang ada di hari ini. Udara segar yang kita hirup, detak jantung yang masih berdenyut tanpa diminta, senyum orang terkasih yang hangat, atau bahkan sekadar atap yang menaungi kepala kita dari panas dan hujan. Ia membuat kita terlalu terfokus pada bayangan buruk di hari esok, yang sepenuhnya berada dalam genggaman dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di luar kendali kita sama sekali. Dampak dari kecemasan ini tidak hanya terasa pada jiwa dan pikiran, ia juga bisa menguras energi fisik, membuat kita mudah lelah tanpa sebab yang jelas, sulit tidur nyenyak di malam hari meskipun tubuh sudah sangat penat, menurunkan nafsu makan dan semangat hidup, dan bahkan berpengaruh serius pada kesehatan fisik serta mental kita, memicu berbagai penyakit psikosomatis yang nyata dan sulit disembuhkan tanpa perubahan pola pikir. Dalam perspektif Islam, kecemasan berlebihan ini, jika tidak dikelola dengan iman dan tawakal yang kuat, bisa menjadi pintu bagi setan untuk melemahkan iman seorang hamba, membuatnya ragu akan takdir dan kuasa Allah, bahkan mengarah pada keputusasaan dari rahmat-Nya yang tak terbatas. Ia adalah tanda hati yang belum sepenuhnya berserah dan bergantung pada Sang Pencipta, yang masih ingin memegang kendali atas sesuatu yang memang bukan ranahnya, dan mencoba mengurusi urusan Allah. Inilah yang membuat hati terus bergolak, bergejolak, dan tidak menemukan ketenangan, melainkan hanya kegelisahan demi kegelisahan yang silih berganti. Lalu, bagaimana Islam, dengan segala kebijaksanaan dan rahmat-Nya yang tak terhingga, mengajarkan kita untuk menghadapi rasa cemas yang menghantui ini, dan menemukan kembali ketenangan yang hakiki, yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan yang mungkin menerpa? Kunci pertamanya, dan ini adalah pondasi yang sangat kokoh dan mendasar bagi seorang mukmin yang mendambakan kedamaian, adalah memahami dengan benar konsep takdir, hadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini adalah mercusuar bagi jiwa yang tersesat dalam lautan kekhawatiran dan kebingungan. Allah adalah Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu, yang telah terjadi di masa lalu, sedang terjadi saat ini, dan yang akan terjadi di masa depan, hingga detail terkecil sekalipun, bahkan sebelum ia terwujud, dan Al-Hakim, Maha bijaksana dalam setiap ketetapan dan penciptaannya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa hikmah. Semua memiliki tujuan yang mulia dan makna yang mendalam. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan segala yang akan terjadi dalam hidup kita, mulai dari rezeki yang akan kita terima hingga cara kita menerimanya, jodoh yang akan membersamai hingga akhir hayat, hingga ajal yang tak bisa ditunda walau sedetik, dari kebahagiaan yang kita rasakan hingga kesedihan yang kita alami, dari kesuksesan yang kita raih hingga kegagalan yang kita jumpai, semuanya telah tertulis dan telah Allah ketahui serta tentukan sejak azali, bahkan jauh sebelum penciptaan alam semesta itu sendiri. Tidak ada satupun detail yang luput dari catatannya yang sempurna di Lauhul Mahfuz, kitab induk yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat agung ini adalah penenang yang paling ampuh bagi setiap jiwa yang cemas dan ragu, sebuah pelukan hangat dari Sang Pencipta di tengah dinginnya ketakutan. Ini adalah sebuah jaminan mutlak dari Allah bahwa tidak ada satupun kejadian yang di luar pengetahuan dan kekuasaannya yang tak terbatas. Tidak ada yang kebetulan atau random dalam sistem Allah yang maha sempurna dan maha teratur. Semua berjalan sesuai dengan ketetapan dan kebijaksanaannya yang maha sempurna, sebuah skenario ilahi yang telah terukir rapi, dengan hikmah yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya dengan akal kita yang terbatas. Memahami hadar dengan benar akan menumbuhkan rasa aman, kepasrahan yang hakiki, dan ketenangan yang mendalam. Jika semua sudah dalam catatannya yang sempurna, jika setiap detail telah Allah atur dengan hikmah yang tak terjangkau akal dan pemahaman kita yang terbatas, mengapa kita harus cemas berlebihan dan membebani diri dengan kekhawatiran yang tidak akan mengubah apapun? Ini adalah pembebasan jiwa dari belenggu ketakutan, sebuah kunci menuju kemerdekaan batin. Kita bukan boneka takdir, melainkan hamba yang memiliki pilihan dalam ikhtiar, namun hasil akhir adalah ketetapannya. Setelah merenungi dan memahami takdir dengan hati yang lapang dan jiwa yang menerima,
Langkah selanjutnya yang akan menguatkan jiwa secara signifikan dan mengikis kecemasan adalah mengamalkan tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha maksimal dan terbaik yang kita mampu. Ini bukan hanya sebuah konsep, melainkan sebuah seni hidup yang membawa kedamaian dan kebebasan. Penting sekali untuk diingat, tawakal bukanlah sikap pasif, bukan berarti kita duduk berdiam diri tanpa berbuat apa-apa lalu menunggu keajaiban turun dari langit, atau pasrah begitu saja tanpa ikhtiar dan upaya sedikit pun. Justru sebaliknya, tawakal adalah puncak dari usaha yang sungguh-sungguh dan keyakinan yang aktif serta dinamis. Kita berusaha keras dengan segenap jiwa dan raga, mengerahkan segala kemampuan, mengoptimalkan setiap ikhtiar yang ada, menjemput rezeki, mencari ilmu, menyempurnakan pekerjaan, lalu setelah itu, barulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa apapun hasil akhirnya, itulah yang terbaik dan paling sesuai darinya untuk kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah kehidupannya. Beliau berikhtiar semaksimal mungkin, bahkan dalam hal-hal kecil, lalu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah, sebuah jaminan yang pasti dan tak pernah meleset bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertawakal. Jika kita bertawakal dengan benar, dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, Allah akan mencukupi kebutuhan kita dari arah yang bahkan tidak pernah kita duga, dengan cara yang tak terbayangkan oleh akal kita. Rasa cemas akan masa depan seringkali muncul dari ketidakpercayaan bahwa Allah akan mencukupi, dari perasaan takut akan kekurangan, atau dari upaya kita yang ingin mengendalikan segala sesuatu di luar batas kemampuan kita. Dengan tawakal yang tulus, hati menjadi tenang, lapang, dan damai, karena kita telah menempatkan seluruh kepercayaan pada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mencukupi, dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita meletakkan beban berat di pundak yang tak terbatas kekuatannya, dan beban itu pun terasa ringan, seolah terangkat. Selain tawakal, kita juga harus senantiasa memiliki husnuzan, berprasangka baik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kemudahan maupun kesulitan. Bahkan jika jalan yang kita inginkan tidak terjadi, jika pintu yang kita ketuk tidak terbuka, atau jika kita dihadapkan pada kesulitan yang terasa sangat berat dan tak tertanggungkan, kita harus tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada kebaikan dan hikmah yang mungkin belum atau tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya dengan akal kita yang terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebuah prinsip agung yang menggetarkan jiwa dan menjadi kunci kedamaian yang hakiki. Jika kita berprasangka baik bahwa Allah akan memberi yang terbaik, akan menolong kita, akan memudahkan urusan kita, akan menjaga kita dengan cintanya, maka Allah akan memenuhi prasangka itu. Ini adalah kekuatan pikiran yang selaras dengan iman, yang mampu mengubah pandangan kita terhadap masalah, dari ancaman yang menakutkan menjadi peluang untuk bertumbuh dan belajar, dari beban yang menekan menjadi pembelajaran yang berharga. Husnuzan adalah perisai hati yang paling kokoh dari bisikan-bisikan keputusasaan dan dari tipu daya setan yang ingin melemahkan iman kita. Ia adalah jalan menuju jiwa yang selalu optimis, penuh harapan, dan yakin pada pertolongan Allah, bahkan ketika segala hal terasa gelap dan tak ada lagi yang bisa dipegang. Pemahaman konsep spiritual dan teoretis saja tidak cukup untuk mengusir kecemasan yang mendalam. Untuk benar-benar merasakan ketenangan yang mengakar dan menjaga hati tetap kokoh dalam iman, kita perlu merenungkan dan mengamalkan ajaran Islam sebagai sebuah proses pendalaman spiritual yang terus-menerus. Ini adalah amalan-amalan yang akan menjadi benteng bagi hati kita dari gelombang kekhawatiran yang datang menghantam, mengubahnya menjadi pelabuhan kedamaian yang tak tergoyahkan. Tadabbur Al-Quran, membaca dengan hati yang merenung dan memahami secara mendalam untuk petunjuk hidup yang jelas. Al-Quran bukan sekadar buku bacaan, ia adalah kalam Allah yang hidup, petunjuk yang sempurna bagi seluruh manusia, penyembuh bagi penyakit-penyakit hati dan jiwa yang terdalam, serta penenang bagi jiwa yang gelisah dan bingung. Bacalah Al-Quran dengan perlahan, renungkan setiap ayatnya, pahami maknanya, dan biarkan pesan-pesannya menuntun jiwamu, membimbing langkahmu, dan menerangi jalanmu di kegelapan. Banyak ayat yang berbicara tentang takdir, janji Allah yang pasti, kasih sayangnya yang tak terbatas, dan hikmah mendalam di balik setiap kejadian, yang akan memperkuat keyakinanmu dan menenangkan hatimu dari segala kecemasan. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kegelapan hati, membawa kedamaian dan ketenangan yang abadi, serta mengarahkan kita pada hikmah ilahi yang tak terhingga.
Ia adalah obat yang menyembuhkan hati yang sakit karena kekhawatiran dunia, dan membimbing kita menuju jalan yang lurus. Bersabar dan ridha terhadap setiap ketetapan Allah, puncak keteguhan hati dan kemerdekaan jiwa yang sejati. Sabar adalah kunci kemenangan dan kemuliaan bagi seorang mukmin. Mengatasi kecemasan seringkali membutuhkan kesabaran yang luar biasa, terutama saat menghadapi ketidakpastian atau hal-hal yang tidak menyenangkan, yang bertentangan dengan keinginan kita yang terbatas. Ridha terhadap setiap ketetapan Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, adalah puncak ketenangan jiwa dan tanda kematangan iman yang sejati. Ini adalah penyerahan total setelah usaha maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Apabila ia mendapat kesenangan ia bersyukur, dan itu baik baginya. Apabila ia tertimpa musibah ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, seorang mukmin akan selalu berada dalam kebaikan dan keberkahan, asalkan ia memiliki kesabaran dan rasa syukur yang tulus. Ridha membebaskan jiwa dari belenggu, seandainya, andai saja, dan mengapa ini terjadi padaku, membawa kebebasan sejati. Bersedekah dan membantu sesama dengan tulus ikhlas, memurnikan hati dan menarik keberkahan yang tak terduga. Ketika kita peduli dan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, hati kita akan merasa lebih lapang, bahagia, dan diberkahi. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah, bahkan harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, justru akan bertambah berkah dan berlipat ganda di sisinya. Sedekah juga menjadi penolak bala, pembuka pintu rezeki yang tak terduga, dan pemadam amarah Allah. Membantu orang lain adalah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa syukur, menghilangkan sifat kikir dan iri, dan memohon keberkahan dari Allah yang Maha Pemurah. Ia adalah investasi spiritual yang tak pernah merugi, justru membawa keuntungan abadi yang tiada batas. Menjaga hubungan baik dengan sesama, silaturahmi menjaga hati dari kesepian dan mengundang rahmat ilahi. Silaturahmi adalah amalan yang sangat ditekankan dalam Islam, yang terbukti memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Ketika hati kita terhubung dengan kebaikan orang lain, kecemasan akan berkurang karena kita merasa memiliki dukungan, tidak sendirian dalam menghadapi masalah, dan mendapatkan rahmat Allah. Berbagi cerita, mendengarkan, dan saling menguatkan adalah bagian dari proses menyembuhkan hati yang cemas, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi positif dan dukungan moral. Silaturahmi memperkuat jaringan sosial dan emosional kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas yang saling peduli dan mendukung dalam kebaikan. Ingatlah selalu, sahabat jiwaku, Allah tidak hanya Maha mengatur takdir dan segala kejadian di alam semesta ini dengan sempurna, Dia juga Al-Hafiz, Maha Penjaga. Dia menjaga kita dengan penuh kasih sayang dan pengawasan yang sempurna di setiap detik kehidupan, dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Dia menjaga hati kita dari kegelisahan yang menyesakan, dan menjaga masa depan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, dengan rencana yang tak pernah keliru. Ketika kita dengan sepenuh hati menyerahkan segala kekhawatiran, segala beban hidup yang terasa sangat berat, dan segala ketidakpastian masa depan kepadanya, seolah-olah kita memindahkan gunung yang sangat besar itu ke pundak Zat yang Maha Kuat, yang Maha Tahu segalanya, yang Maha Mengatur, dan yang tak pernah lelah atau mengantuk dalam menjaga seluruh ciptaannya. Kita menyerahkan diri kepada penjamin yang sempurna, yang tak pernah ingkar janji, yang tak pernah mengecewakan. Rasa cemas yang berlebihan akan masa depan sejatinya adalah manifestasi dari kurangnya keyakinan pada penjagaan Allah, pada janji-janjinya yang pasti. Kita lupa bahwa takdir kita sudah tertulis, dan Dia yang menuliskannya adalah Zat yang paling mencintai kita, yang menginginkan kebaikan bagi kita. Padahal, masa depan kita adalah miliknya seutuhnya. Tidak ada satupun kejadian, bahkan sehelai daun pun yang gugur dari tangkainya, yang luput dari pandangan dan rencananya yang sempurna dan bijaksana. Dia tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan jika jalan menuju kebaikan itu penuh liku, penuh ujian, atau tidak seperti yang kamu harapkan. Dia adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang rezekinya tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah salah alamat, bahkan jika seluruh makhluknya meminta pada saat yang bersamaan. Dia adalah Al-Wakil, Maha Pemelihara dan tempat berserah diri. Yang kepadanya kita bertawakal dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, karena Dialah yang mengurus segala urusan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi, mengapa kita harus terus-menerus khawatir akan hal yang sudah diatur dengan sangat sempurna dan penuh hikmah oleh Zat yang Maha Sempurna? Mengapa kita memilih untuk membebani diri dengan kekhawatiran yang hanya akan menyiksa jiwa, merampas kebahagiaan yang seharusnya bisa kita rasakan, dan pada akhirnya tidak mengubah takdir sedikit pun?
Ini adalah sebuah pilihan yang kita punya, terus tenggelam dalam cemas, atau bangkit dan berserah pada Sang Maha Pencipta. Mari kita ubah kecemasan yang melumpuhkan menjadi keyakinan yang menguatkan, ketakutan yang menyesakan menjadi tawakal yang menenangkan, dan kegelisahan yang tak berujung menjadi zikir yang menenteramkan jiwa. Biarkan hati kita berlabuh pada keyakinan yang kokoh bahwa Allah senantiasa menjaga kita dengan cintanya yang abadi, dan bahwa segala yang akan terjadi adalah yang terbaik dari rencananya yang tak pernah salah, yang membawa kita pada kebaikan hakiki di dunia dan di akhirat kelak.